Sagutro memandang Meso Jenar dengan mata yang hampir tak berkedip. Rupanya ia sedang mencoba memahami sikapnya. Mula-mula Sagutro menganggap bahwa Meso Jenar adalah seorang yang bengis dan kejam, seperti yang tiap-tiap hari dilihat di dalam tata pergaulannya. Tapi kemudian seperti orang yang sama sekali tidak menaruh prasangka apa-apa, ia dilepaskan kalau hal itu disebabkan karena keyakinan akan kemenangannya. Pastilah ia tidak bersikap demikian lunak. Mungkin ia sudah diangkatnya tinggi-tinggi, diputar di udara, lalu dibantingnya ke tanah. Barulah setelah setengah mati disuruhnya ia berkata, atau mungkinkah segala-galanya akan dilakukan nanti setelah ia selesai berkata? Sebab menurut pertimbangannya, tidaklah mungkin orang yang melakukan pengintaian seperti apa yang dilakukannya akan dilepaskan, karena akibatnya akan membahayakan. Mengingat hal itu, Sagutro menjadi ngeri. Meso Jenar menangkap kebimbangan hati Sagutro. Sagutro, berkatalah, aku hanya ingin keteranganmu, lebih daripada itu tidak. Sagutro sama sekali tidak mengerti maksud Meso Jenar. Tapi meskipun demikian, ketakutannya menjadi jauh berkurang. Menilik sikap, kata-kata, serta maksudnya, pastilah Meso Jenar bukan orang yang bengis dan kejam. Karena itu, Sagutro menjadi malu pada diri sendiri, bahwa orang yang dipercaya untuk melakukan tugas ini dapat luluh hatinya hanya oleh ketakutan saja. Tapi di samping itu ia menjadi kagum pada Meso Jenar yang mempunyai sifat-sifat yang tak pernah dijumpainya dalam tata pergaulan di saraknya. Tiba-tiba saja ia merasa kengerian dan kejemuan untuk dapat bertemu dengan gerombolannya kembali, yang tidak pernah merasakan betapa indahnya hidup manusia yang dapat menikmati terbitnya fajar, serta bulatnya bulan, dan betapa tentramnya hidup ini apabila ia berkesempatan mengagungkan alam, lebih-lebih penciptanya, Tuhan yang Maha Agung. Hal yang demikian tidaklah pernah dialami selama Sagutro hidup di dalam sarang gerombolannya, di mana setiap saat hanyalah berlaku hukum kekerasan dan pembunuhan bagi mereka yang tidak mentaati peraturan. Tuan, katanya kemudian, benarkah Tuan yang bernama Ronggoto Joyo? Meso Jenar mengangguk mengiyakan. Aku telah mendapat tugas untuk mencari Tuan, lanjutnya. Kembali Meso Jenar mengangguk perlahan katanya. Sekarang aku sudah kau ketemukan. Ya, aku sudah menemukan Tuan. Tapi keperkasaan Tuan jauh di atas dugaanku, sehingga Tuan tanpa menoleh dapat melihat kedatanganku. Tapi mengapa kau tidak berbuat sesuatu pada saat kau temukan aku? Bahkan kau hanya mengintip lalu pergi. Sagutro membetulkan duduknya, lalu jawabnya, memang aku hanya mendapat perintah untuk menemukan tempat Tuan. Sudah itu aku harus melaporkan, sebab kami yakin bahwa untuk menangkap Tuan diperlukan 10-20 orang yang tergolong tingkat atasan dalam gerombolan kami. Kau ini sebenarnya termasuk gerombolan apa? Tanya Meso Jenar kemudian. Kembali orang itu ragu-ragu dengan menyebutkan nama gerombolannya. Mungkin sangat tidak menguntungkan baginya. Tapi ketika ia melihat wajah Meso Jenar yang sama sekali tidak memancarkan rasa permusuhan, hatinya agak tenang sedikit. Meski dengan jantung berdegup, berkatalah Sagutro, Tuan, sebenarnya aku sama sekali tidak berani menyebut nama gerombolanku, sebab aku tahu bahwa Tuan mempunyai persoalan yang tak pernah aku temui dalam gerombolan kami, menimbulkan kepercayaan pada diriku bahwa Tuan mempunyai kepribadian lain daripada orang-orang kami.
Orang itu berhenti sejenak untuk meyakinkan kata-katanya sendiri. Lalu sambungnya, "Tuan, kami adalah gerombolan Lowo Ijo." Pengakuan itu sama sekali tidak mengejutkan hati Maiso Jenar. Memang ia sudah mempunyai dugaan bahwa kemungkinan terbesar orang itu datang dari gerombolan Lowo Ijo atas perintah Pasingsingan. Hanya kecepatan mereka bertindak itulah yang mengagumkan. "Sagutro," kata Maiso Jenar kemudian, "aku dengar gerombolan kini sedang dibekukan, benarkah itu?" "Benar, Tuan," jawab Sagutro. "Tapi meskipun demikian, kami beberapa orang tetap dalam tugas kami. Sedang orang lain yang tidak diperlukan diperkenankan untuk sementara meninggalkan sarang kami. Tapi kami 25 orang yang merupakan anggota inti di bawah pimpinan Wadas Gunung, saudara muda seperguruan Lowo Ijo, harus selalu bersiap untuk setiap saat bertindak." Mendengar nama Wadas Gunung, Maiso Jenar jadi teringat pada Watu Gunung, yang menurut Samparan juga merupakan saudara muda seperguruan dengan Lowo Ijo. Karena itu ia bertanya, "Sagutro, kenalkah kau dengan Watu Gunung?" "Ya, pastilah aku kenal," jawab Sagutro. "Ia adalah saudara kembar Wadas Gunung, dan kedua-duanya saudara seperguruan Lowo Ijo. Aku juga sudah mendengar kabar yang dibawa oleh Ki Pasingsingan bahwa Watu Gunung telah Tuan binasakan ketika ia sedang mengunjungi kampung kelahirannya. Serta karena itu pula lah sekarang kami 20 orang di bawah pimpinan Wadas Gunung sendiri sedang mencari Tuan." Mendengar keterangan terakhir dari Sagutro ini, hati Maiso Jenar terguncang pula. 20 orang sedang mencarinya. Sementara itu Sagutro melanjutkan, "Tapi anehlah Tuan, bahwa kali ini Ki Pasingsingan salah hitung. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Kami telah mendapat tunjuk untuk mencegah Tuan di suatu tempat. Menurut perhitungan Ki Pasingsingan, pada hari ini menjelang malam Tuan pasti sampai ke tempat itu. Tapi ternyata perhitungan itu meleset, dan Tuan telah mengambil jalan lain, menghindari tempat yang telah kami persiapkan untuk menjebak Tuan. Karena itu, kami 5 orang telah disebarkan untuk mencari Tuan." Maiso Jenar mendengarkan keterangan Sagutro dengan penuh perhatian. Akhirnya ia bertanya, "Kapankah Pasingsingan sampai ke sarang gerombolanmu?" "Kemarin lusa," jawab Sagutro. "Kemarin lusa?" ulang Maiso Jenar dengan herannya. Sulit baginya untuk membayangkan kecepatan berjalan Pasingsingan. Ditambah lagi ketika ia teringat telapak kaki yang masih nampak baru yang ditemuinya sore tadi. Maiso Jenar menjadi bertambah heran lagi. Sampai kemudian ia bertanya, "Apakah orang lain yang kau temui lewat jalan yang seharusnya aku lalui?" "Tidak Tuan, tidak ada," jawab Sagutro. "Kalau ada, pastilah orang itu kami tangkap, sebab orang itu kami sangka Tuan. Karena diantara kami tidak ada yang pernah mengenal wajah Tuan, kecuali hanya ciri-ciri Tuan yang digambarkan oleh Ki Pasingsingan." Maiso Jenar menjadi bertambah heran. Apakah pihak ketiga yang sengaja memberi tanda kepadanya supaya mengambil jalan lain? Ia jadi bingung menimbang-nimbang. Tapi sampai sekian lama tak dapat ia memecahkan teka-teki itu. Satu-satunya kemungkinan yang membayang di kepala Maiso Jenar hanyalah Ki Ageng Pandanalas. Belum lagi masalah telapak kaki bisa dipecahkan. Mereka melihat di arah sebelah selatan warna merah membayang di udara. Pasti di sana ada orang yang menyalakan api. Segera Maiso Jenar ingat bahwa Wadas Gunung beserta 20 orang sedang bersiap menghadangnya. Tetapi menilik arahnya pasti bukan mereka itu. "Sagutro," kata Maiso Jenar kemudian, "kawan-kawan mukah yang menyalakan api itu?" Sagutro memandang pula ke arah warna merah yang mewarnai keremangan malam
Ia menggeleng perlahan lalu jawabnya, "Bukan, Tuan. Itu pasti bukan kawan-kawanku. Mereka menghadang Tuan tidak di arah itu." "Lalu siapakah menurut pendapatmu yang menyalakan api itu?" Sagutra nampak berpikir sejenak dan akhirnya ia menjawab, "Tuan, mungkin itu adalah orang tua yang agak kurang waras, yang merupakan satu-satunya penghuni daerah ini." "Satu-satunya?" Saud Maiso Jenar agak terkejut. "Jadi di daerah ini tidak lagi ditinggali manusia kecuali orang tua itu?" Sagutra menggelengkan kepalanya. "Tidak, Tuan," katanya kemudian. "Memang daerah ini sekarang sama sekali kosong kecuali seorang itu." Sagutra Maiso Jenar ingin mendapat penjelasan lebih banyak. "Beberapa tahun yang lalu, aku pernah menempuh perjalanan melewati daerah ini. Di sini banyak aku ketemukan perkampungan-perkampungan yang dilingkungi oleh sawah serta ladang. Tapi sekarang aku sama sekali tidak lagi melihat sebuah desa pun di sini. Bahkan seperti yang kau katakan, di sini tidak lagi ditinggali manusia kecuali seorang itu saja." "Benar, Tuan," jawab Sagutra. "Beberapa tahun yang lalu, memang daerah ini merupakan daerah yang cukup ramai. Tapi sejak Lowoijo menghentikan kegiatannya, daerah ini menjadi daerah yang paling banyak mengalami keributan. Penjahat-penjahat kecil yang mula-mula sama sekali tidak berani melakukan kegiatannya di wilayah ini, seolah-olah mendapat kesempatan untuk berbuat sekehendaknya tanpa ada pengekangan. Pada saat Lowoijo masih melakukan kegiatan, daerah ini merupakan salah satu daerah yang merupakan lumbung dari gerombolan kami, yang secara teratur harus menyerahkan semacam pajak. Tapi di samping itu daerah ini mendapatkan pelindungan langsung dari gerombolan kami, sehingga tak adalah gerombolan lain yang berani mengganggunya. Baru setelah itu, setelah Lowoijo melepaskan wajib pajak bagi penduduk di daerah ini, serta sejalan dengan pembekuan gerombolan kami untuk sementara, maka penduduk di daerah ini tidak lagi dapat melepaskan diri dari keganasan gerombolan-gerombolan kecil itu, sehingga semua penduduknya dalam waktu yang singkat sekali telah pergi mengungsi, kecuali satu orang itu." "Mengapa orang itu tidak pergi?" tanya Maiso Jenar. "Seharusnya, tidakkah dia takut menghadapi keganasan gerombolan-gerombolan itu? Ataukah dia sedemikian hebatnya sehingga tak seorang pun berani mengganggunya?" "Tidak, Tuan," sahut Sagutra. "Ia sama sekali tidak memiliki kepandaian apa-apa. Aku sendiri pernah datang mengunjunginya. Tapi seperti yang sudah aku katakan, orang itu agak kurang waras. Ia merasa bahwa ia sama sekali tidak mempunyai milik, sehingga menurut perhitungannya tidak akan ada orang yang datang mengganggunya." Maiso Jenar mendengar keterangan Sagutra dengan seksama. Ia mulai menghubung-hubungkan keterangan itu dengan kakek Roro Wilis. Mungkinkah orang tua itu adalah Ki Sentanu? "Siapa nama orang tua itu?" tanya Maiso Jenar tiba-tiba. Sagutra menggelengkan kepalanya. "Tak ada orang yang mengetahui nama sebenarnya. Aku juga pernah menanyakan kepadanya, tapi ia hanya menyebutkan panggilan yang biasa diperuntukkannya saja." "Ya, siapa panggilan itu?" desak Maiso Jenar. "Orang manggilnya dengan nama Ki Ardi." "Ardi?" ulang Maiso Jenar. Sagutra mengangguk. Tiba-tiba terlintaslah dalam benak Maiso Jenar bahwa Ardi dapat berarti gunung, dan kakek Roro Wilis pun berasal dari daerah pegunungan. Apakah salahnya kalau ia berkenalan dengan orang tua itu? Sagutra, katanya kemudian, dapatkah kau menunjukkan jalan ke rumah Ki Ardi itu? Sagutra diam-diam menimbang-nimbang. Ia menjadi agak kebingungan tentang dirinya sendiri. Ia belum mendapat penyelesaian, sekarang ia mendapat pekerjaan baru, mengantarkan Maiso Jenar ke rumah orang tua itu. Tapi sudah itu lalu bagaimana? Mestikah ia harus bunuh diri atau Maiso Jenar akan membunuhnya? Serta bagaimanakah kalau ia bertemu dengan kawan-kawannya
yang juga sedang mencari Maisa Jenar. Maisa Jenar melihat kebingungan hati Sagutro serta sedikit banyak menangkap perasaannya. Tapi di samping itu mendadak timbul pula kebimbangan di hatinya sendiri. Lalu bagaimana dengan Sagutro itu kemudian? Kalau orang itu dilepaskan maka soalnya akan berkepanjangan. Pastilah ia akan melaporkan semuanya kepada Wadas Gunung dengan ke-20 kawannya. Dan ini berarti suatu pekerjaan yang sangat berat. Sedangkan untuk membunuhnya tidaklah terlintas dalam angan-angannya. Sebab orang seperti Sagutro bukanlah seorang yang pantas untuk menerima hukuman yang demikian berat. Sebab ia tidaklah lebih dari seorang pesuruh. Karena itu kemungkinan satu-satunya adalah membawa Sagutro itu seterusnya sampai keadaan terasa aman. Mendapat pikiran yang demikian itu, maka Maisa Jenar segera mengambil keputusan, katanya, "Sagutro, barangkali kau segan untuk melakukan permintaanku, menunjukkan jalan ke rumah Ki Ardi, sebab kau merasa bahwa tak ada gunanya kau berbaik hati kepadaku. Tapi ketahuilah Sagutro, aku terpaksa memutuskan untuk membawamu kemana aku pergi demi keamananku. Kalau aku seorang diri, barangkali aku segera melepaskanmu. Lalu sudah itu aku dapat menyelamatkan diriku cepat-cepatnya. Tapi sekarang aku sedang melindungi seorang gadis. Karena itu janganlah membantah perintahku. Janganlah kau takut bahwa sudah semuanya selesai aku akan bunuhmu. Sebab bagiku kau tidak lebih dari sebuah alat yang tak perlu dirusak." Kalau yang berkata demikian itu Wadas Gunung atau salah seorang dari rombongannya, hati Sagutro pasti tidak akan banyak terpengaruh. Sebab ia tahu pasti bahwa kata-kata yang demikian itu sama sekali tak berarti bagi Wadas Gunung serta kawan-kawan segerombolannya. Tidak ada batas antara sahabat yang setia pada hari ini serta lawan yang harus dibinasakan hari esok. Tapi yang berkata demikian adalah orang lain. Orang yang baru saja dikenalnya, bahkan yang telah diserangnya dengan sekuat tenaga untuk dibunuh. Namun demikian orang itu masih berkata kepadanya bahwa ia masih boleh mengharap untuk dapat menyaksikan matahari terbit esok pagi. Dan kata-kata ini mempunyai kesan yang jauh berlainan dengan segala pujian, janji dan segala macam yang pernah keluar dari pemimpin-pemimpin rombongannya. Karena itu hati Sagutro berguncang hebat tanpa sadar. Sagutro meloncat lalu bersujud di muka Maisa Jenar sampai mencium tanah. Dan anehnya sejak ia meninggalkan masa kanak-kanaknya serta kemudian terperosok dalam dunia yang hitam kelam, baru sekaranglah orang yang bernama Sagutro itu sampai meneteskan air mata. Bukan saja karena ia terlepas dari terkaman maut, sebab hal yang demikian itu telah seringkali dialami dalam segala kegiatannya sebagai anggota gerombolan penjahat. Banyak tangkapan-tangkapan maut yang dapat dihindari Sagutro, tapi ia tidak pernah merasa terharu sama sekali mengalami peristiwa-peristiwa itu. Bahkan yang ada di dalam benaknya adalah dendam yang membara serta kebanggaan dan kesombongan. Maisa Jenar menyaksikan sikap Sagutro itu dengan penuh keheranan. Ia tidak dapat menangkap seluruh perasaan yang bergelut dalam dada orang itu, sehingga nampak sangat menggelikan bahwa orang itu tinggi tegap, berkumis tebal serta berkulit hitam mengkilap, tapi menangis terseduh-seduh. Karena itu katanya, "Sagutro, agak aneh kelakuanmu itu bagiku. Seorang laki-laki macam kau yang dengan sikap jantan berani menentang maut, kini tiba-tiba menangis macam anak-anak.